Hari ini saya di SD Negeri Kemang, Kecamatan Tunjung Teja, Kabupaten Serang, Banten ya. Hari ini saya mau ketemu dengan sahabat saya ya, Pak Mustofa Basir. Beliau ada apa ya? Ada keahlian khusus selain dari mata pelajarannya dia di agama. Dia punya keahlian apa namanya? Seni ya, seni menggambar. Oke ya. Jadi oke guys, nah inilah sahabat saya Pak Mustofa Basir. Gimana Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat. Ya. Jadi, Bapak sehat? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah dulu beliau ini sempat satu sekolah dengan saya di SD Kamuning. Iya, Kamuning. Waktu tahun 2014 itu terakhir. Terakhir. Kemudian ada program mutasi Pak ya? Ya, program mutasi ke Bojong Pandan. Bojong Pandan. Satu tahun. 1 tahun. Sampai 2015. Oke, sekarang di SD Kemang. Kemang gitu. Jadi dari tahun 2016. 2016 sekarang. Informasi yang saya dapat itu, alhamdulillah beliau ini memberikan keberkahan melimpah ya. Dari dulu memang beliau ini unik dalam artian selain dia basicnya di keagamaan, tapi beliau ini punya keahlian khusus dalam apa cipta karya ya apa ya. Iya, ala kadar sekedar itu meluangkan waktu aja gitu. Terus di sini gimana karya-karya itu apa ada juga di sini karya-karya apa atau gimana ini? Alhamdulillah untuk karya saya, ya tapi kan bukan ahlinya saya, cuman menyempatkan diri meluangkan waktu. Ketika ada waktu kami bersama rekan-rekan, yaitu ada ide semacam menghias dinding gitu. Menghias dinding. Tadinya sih saya juga tidak berpikir bagaimana gitu, cara menggambar, bagaimana, apakah saya bisa enggak gitu, menggambar kayak orang lain. Ya tentunya di sini juga ada yang ahli, mungkin ya bisa dikatakan udah bisa menggambar seperti halnya rekan saya Pak Amanuddin gitu. Pak Amanuddin juga ya. Dan juga Pak Ilham. Nah, tentunya saya juga ingin bisalah semacam mereka. Tetapi bagaimana cara gitu untuk memasukkan ke ruang situ? Tentu di situ ada program kepala sekolah dan rekan-rekan untuk mengembangkan karya-karyanya seperti halnya melukis dinding-dinding yang ada di kelas terutama ya. Oh gitu ya. Memang pada waktu itu ya yang diprogramkan sama Pak Ilham aja gitu. Lama-lama itu Pak Ilham itu nggak keburu, tentunya program tersebut tersendat. Ketika Bapak Kepala Sekolah itu menanyakan hal tersebut bagaimana dan itu untuk program selanjutnya apakah kita booking aja gitu dari luar apa gimana. Nah disitulah memberanikan diri saya ya apa gini aja lah, ini kan kita sebagai guru seharusnya kita walaupun jelek apapun ya bentuknya itu karya kita benar. Tujuannya apa? Untuk memotivasi terhadap anak. Betul. Walaupun jelek itu ada kegembiraan buat diri kita dan motivasi buat anak. Tetapi sebaliknya begini Pak, itu kepada Pak Kepala ya. Waktu dulu. Walaupun bagus, ya bisa dipandang dengan indah, seindah mungkin ya. Tetapi karya orang lain dan itu pun juga tidak terlepas dari anggaran yang materi keluar yang banyak gitu. Tetapi dikembalikan kepada kita sebagai tenaga pendidik, masa sih kan kita harus mengeluarkan beban anggaran yang begitu banyak. Paling juga kita perlu itu aja, perlu dasar barang-barang yang harus diperlukan kan? Seperti halnya cat. Oh bagus, itu respon dari Pak Kepsen, Pak Kepala.
pada waktu itu Pak Suherman. Oh, masih Pak Suherman waktu itu ya. Hmm. Kalau sekarang siapa, Pak? Pak Sarnaya. Pak Sarnaya. Terus Pak Sarnaya dengan kegiatan-kegiatan Pak Opa dengan kawan-kawan di bidang seni gimana? Ikut mengapresiasi atau gimana gitu? Bagus, memang mengapresiasi. Tentunya kan ini ada amanat gitu dari Pak Kepsek yang lalu yang menindaklanjuti, harus ditindaklanjuti tentang masalah ini pembenahan karya-karya. Ya. Alhamdulillah sampai saat ini juga saya masih gitu mengerjakan walaupun tidak maksimal. Intinya untuk sementara ini mungkin ya bahannya yang kurang Gitu ya. paling tidak apabila ada itu paling cuma dasar aja dulu gitu. Awalan ya. Nah, kemudian begini Pak, memang tadinya saya itu ya bisa dikatakan tidak tahu tentang sketsa gambar itu, bagaimana cara mengkombinasikan masalah cat itu. Ya, ya. Tentu ya alhamdulillah ada teman ya kerjasama gitu, yang akhirnya alhamdulillah jadi sedikit demi sedikit bisa memahami tentang masalah warna cat, mana yang harus digunakan. Perpaduan ya, perpaduan. Kombinasi ya. Kombinasi. Nah, terus dengan masalah panorama gambar tersebut apakah 2 dimensi dan 3 dimensi itu hanya dibayang-bayang aja gitu. Oh iya. Sementara saya memang belum ngerti gitu tentang masalah rumus dimensi itu 3 dimensi bagaimana. Cuman hanya dengan pandangan sendiri aja gitu. Itu untuk kegiatan awalnya. Tetapi kalau kesininya memang ya alhamdulillah jadi terbawa emosional dari hati dan pikiran, tangan itu bisa bergerak. Itu Sebuah anugerah. ya. Jadi intinya begini sahabat-sahabat, berbicara tentang keahlian, berbicara tentang keindahan, sungguh miris apabila kita hanya semata-mata untuk mengindahkan katakanlah tempat kerja kita karena kita kan berbicaranya tentang sekolah, kita harus mendatangkan orang khusus di mana kita harus menggocek uang banyak Bapak ya. Iya. Nah, kenapa tidak guru-guru yang ada di tempat tersebut itu pasti dia punya kemampuan masing-masing selain akademiknya. Iya. Nah, contohnya Iya. ini. Contohnya sahabat saya Pak Bu Basir dengan kawan-kawannya juga ya. Iya. Itu jadi mensulap dengan kemampuan yang ada gitu kan. Alhamdulillah ada gambar apa aja gitu Pak? Ada gambar itu rumah-rumah saung lah gitu dan juga itu dan ditambah lagi mengenai masalah karya saya dari pribadi saya seperti kolam ikan. Oh, ada ya? Air mancur kan gitu. Kemudian air terjun itu ada di lingkungan ini Ada. yang dibuat oleh saya sendiri gitu. Itu ide kreatif saya gitu. Alhamdulillah disetujui sama Pak Kepala gitu. Dan Kita tentunya- bisa lihat karya-karyanya, Bapak. Oh baik. Oke, Bisa, sahabat, bisa, kita bisa. sambil Iya. lihat karya-karyanya ya. Kita ke Kita depan. itu dulu di kolam dulu yang Siap. Oke. awal. Yang pertama kali saya berinspirasi Oh, terhadap iya, iya. kolam. Kenapa demikian? Tadinya ini tidak ada semacam ini, hanya ini ya, hanya batas disebut apa pot ya, pot. Kemudian itu sama. Dan saya berpikir alangkah baiknya, alangkah bagusnya ketika ini halaman yang tidak diisi dengan pot ini bisa diperbaiki dan bisa digunakan oleh sesuatu. Tentunya saya punya pikiran bikin kolam aja Iya. ya, sehingga ini bagaimana caranya tanaman ini jangan sampai punah ya, seperti inilah. Jadi di dalam kayak ibaratnya terbungkus lah sehingga air tidak bisa merusak tanaman ini. Betul. Selain menambah keindahan, Iya. ada lagi? Dan ini kan ibaratnya air mancur ya, Ya. berbentuk itu ikan. Kemudian ini air terjun ada di sini. Oh, ada air terjun juga.
Ya. Oke sahabat nih. Bisa dilihat ya. Ya. Benar-benar kreatif tuh ya. Oke tuh. Itu awal mula. Kemudian nih untuk masalah inspirasi gambar, saya mencoba dari sini dulu. Oh ini yang pertama. Pertama kali nih mencoba ya. Oke. Gitu. Oh ini. Terus saya Ini, pernah sahabat. mengupload dengan status katanya ada yang merespon bagus kan, tentunya saya termotivasi gitu, semangat. Tertantang, berarti udah, tertantang. iya, tertantang. Kemudian pindah ke sana, ke sebelah sana tuh yang agak gede ya. Itu dibantu sama temen. Kami bersama 3 orang itu punya masing-masing apa kemampuan ya, dan keinginan gitu. Iya ya. Emang ini nih ya, Deket. dapat Pak Amanuddin nih ya. Nah, ini Pak Ilham. Nah yang kedua untuk gambar dari saya. Coba karya yang saya ini nih, Pak. Nih banyak gambarnya ini ya, banyak lukisan. Nah kalau yang ini, nih dapat teman Pak siapa ini? Pak Amanuddin. Pak Manuddin. Untuk karya ini, tembokan ini ya, ibaratnya motifnya itu memang dari saya ke sini ya. Ini Baduy ya? Baduy. Baduy gas, ya kan? Ini dapat temen lagi nih. Ini Ilham, gambar sekolah ya? Ya, belum Lukisan ditanya sekolah? ini. Kayaknya sekolah gitu. Dan tahu perpus itu. Perpus ya. Cuman belum selesai ini. Hanya baru 40% katanya. Nah, ini gambar yang kedua dari karya saya ini. Oh ini karya Pak? Yang kedua. Oke. Dari sana satu, ini yang kedua. Kemudian itu 3 ini dari Pak Ilham. Oh ini ya. Pak Ilham. Memang kita disekat-sekat itu ya. Masing-masing punya kegiatan. Nah, ini Pak Ilham. Ini keren guys ini. Iya. Ini dapat saya nih satu, berapa tuh udah? 3 ya? 3 ya. Ini 4. Tuh. Ini tadinya sih mau ini. Ini mau semacam dijadikan lesehan, tapi itu apa disebutnya? Pedagangnya belum bisa bikin, gitu. bikin orang gitu. Jadi masih belum ada yang ngisi. Mantap. Nah ini mengandung ilustrasi ya. Ya, gimana ini Ini maksudnya? memang ini kan sebuah pesawat. Sebuah pesawat. Ada makna khusus ya? Ada makna khusus. Kita kan sebagai pendidikan ini sebagai pesawat lah. Kita tumpangi ya. Memang Ini nanti tayangnya di TV apa? kepala ya. Di berita Nah, kriminal ya? ibaratnya Kriminal. yang menumpangi. Oh iya. Nah, makanya di Pak Ustadz sini sudah melakukan apa? ilmu ya, dengan kata-kata ilmu wajib dicari. Ya. Oh gitu. Sebagaimana itu pepatah Nabi atau hadis Nabi, tolabul ilmi fardhatun. Oh ini pelaku Ya. kriminal. Kemudian Pelaku ke kriminal. bawahnya al ilmu al aqlu salim fil jismi salim gitu. Akal yang sehat pasti berada di dalam jiwa yang sehat gitu. Tentu ini sebuah asumsi untuk mencapai cita-cita gitu. Betul. Intinya anak-anak ini- jangan jauh dari ajaran agama ya. Nah, ini apa ini? Kereta tutuit ini? Ini mah hanya sebuah simbol sejarah. Sejarah. Karena mengapa saya bikin seperti ini? Kan kereta yang suka lewat dari belakang sekolah hanya kereta yang biasa sekarang kan. Mereka tidak tahu kereta-kereta yang masa dulu waktu penjajahan. Kita pun juga belum tahu kan, hanya sebatas hanya sejarah. Dan bentuknya seperti ini, sengaja Doraemon kan gitu, supaya agak ke modernisasian. Intinya biar anak-anak tahu sejarah lah. Tahu sejarah kan. Di sini ondel-ondel bisa dikatakan. Kata saya kan bukan ondel-ondel, itu kereta waktu zaman dulu gitu. Kemudian
lama-lama ke situ sekarang ya timbul karya saya yang di sana karena Oh, ada ya di sana. Ah. Bisa ke sana kita. Yo. Ini sahabat, alhamdulillah ini salah satu sekolah yang bonafit ya, rapi. Kemudian resik juga ya. Alhamdulillah ini kerja sama warga sekolah pada akhirnya. Gitu kan. Nah, yang ini ya. Yang ini kan belum sebetulnya belum sempurna ini. Ya masih penuh dengan bantuan-bantuan ini maksudnya harus dimodifikasi dengan cat yang lain. Ini baru dasar dan kebetulan belum ada bahannya. Dan juga ini di ruangan ini ya. Ini secara mendadak, tidak ada faktor kesengajaan. Ya. Tentunya ini kan tuh tadinya kan bangunan baru seperti ini ya laku pas dibongkar ini ya ditata lemarinya ini tentunya kelihatan wow gimana nih caranya supaya Mensiasati. ya tidak terlalu rapuh kelihatannya yang akhirnya saya mencari cat masih ada enggak gitu di gudang ternyata masih ada ya ini sisa-sisa cat yang akhirnya langsung gitu dibikin kemudian ini ya untuk itu mah resiko memang ada teman yang menertawain apa gitu tapi enggak masalah suatu motivasi dan ini pun juga ya yang akhirnya rekan-rekan dari luar pun juga ingin gitu bahkan dipakai Selfie ya, begini. selfie. Iya. Ini bagus buat selfie juga ya. Iya. Pesan terakhir ini dari Papa buat sahabat-sahabat guru yang lain juga ya. Ya, Nah, gimana untuk ini? pesan terakhir kepada sahabat guru, baik yang dari Sebelah sini coba sambil Nah, enak ini. Gimana nih pesan terakhir dari Papa terkait baiklah, karya-karya? untuk pesan saya kepada teman-teman yang lain, terutama teman sekolah sendiri, SDN Kemang dan kemudian SDN Kamuning ya Dan guru-guru juga, yang lain ya. ya tentunya berbanyaklah yaitu sebuah renungan untuk motivasi anak gitu agar kepedulian anak terhadap kita tertanam kan gitu Iya. karena mengapa bisa tertanam melihat karya kita dulu anak itu bisa meningkatkan daya tarik dulu. Betul. Setelah itu baru kita apapun upaya kita untuk mendidik anak itu bisa terjalin dengan baik gitu. Betul. Ini suatu alasan yang pas bagi saya gitu. Mengapa saya bisa demikian? Itu memancing anak supaya bisa berkerumun dengan kita. Kan suatu ibaratnya sekali anak bisa diperintah oleh kita. Ya, tolong bawain ember, dia bawa secara refleks gitu. Ikut ini juga ya. Ikut Tuh, di situ berkreasi. penanaman akhlak. Jadi guru terhadap siswa terhadap guru. Jadi penanaman akhlak terutama gitu. Yang kemudian setelah itu barulah alhamdulillah sampai sejauh ini anak-anak sudah bisa berubah akhlak dan karakternya gitu. Itu bahkan setiap ada kegiatan pun juga anak-anak selalu menginginkan apa sih gitu, apa yang akan dikerjakan itu. Jadi menantang anak pun juga gitu, mengharapkan tantangan dari seorang guru. Apa kita akan diperintah apa gitu. Nah gitu. Ada sebuah penghargaan. Bukan gitu kan. Jadi anak itu merasa dihargai. Iya kan, gitu. benar. Iya gitu. Oke, sahabat, sampai di sini dulu perbincangan kita sama sahabat saya ini ya, sekaligus senior saya, Pak Mustafa Basir. Sehat selalu. Kemudian intinya begini, untuk mencipta itu tidak sulit, kemudian tidak usah menghabiskan budget banyak. Yang penting ada kemauan, kemudian niat yang tulus, kan begitu Bapak ya? Iya benar. Nah, semata-mata untuk menambah keindahan, kemudian mengimplementasikan. Wawasan. Nah, menambah wawasan
dari sesuatu yang kita miliki. Nah, Iya. gitu. Oke, Papa, Iya. makasih banyak Iya, ini makasih. waktunya. Iya. Tetap Semoga sehat selalu Siap. dan bisa mengembangkan bakat untuk kita dan orang lain. Oke. Amin ya rabbal alamin. Kita bareng-bareng Guru Indonesia berkarya. Siap? Guru Indonesia berkarya. Oke. Bye.